Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di podcast pertama kami, yaitu podcast daring Kompas, Outdoor Activity and Environmental Studies, yang dibuat none other than organisasi Kompas OA dan ES yang ada di FISIP Universitas Brawijaya. Nah, sebelum dimulai, karena tak kenal maka tak sayang kali ya, perkenalkan dulu. Jadi nama saya Gloris Patricia, biasa dikenal sebagai Patris, dan saya dari Ilmu Komunikasi 2018 dan akan menjadi host podcast daring Kompas OAS ke depannya. Jadi ya jangan bosan-bosan kali ya sama suara aku yang indah ini. Dan ya kalau garing ya mohon maaf aja kali ya. Nah, podcast Kompas ini akan lebih fokus membahas tentang pentingnya sadar lingkungan hingga isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi kita bakal banyak nih ngomongin tentang lingkungan yang pastinya seru-seru lah ya. Pasti kalian penasaran gak sih sama apaan aja sih yang bakal kita omongin? Nah, jadi stay tune ya sama podcast asik ini karena dijamin bakal informatif dan kayak yang aku bilang tadi, pasti bakal seru banget. Nah, gak hanya karena ini episode pertama, tapi di episode pertama hari ini tuh agak sedikit spesial. Jadi, hari ini yaitu tanggal 5 Juni 2020 adalah, ada yang tahu gak sih ini hari apa? Karena kalian gak ada yang bisa jawab, jadi hari ini adalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Pas banget nih, pas hari rilis pertama podcast kita. Nah, kita tuh hari ini bakal membahas pentingnya menjaga lingkungan dan kenapa sih kita harus sadar terhadap lingkungan. Kedengarannya kayak simple banget kali ya, tapi topik ini masih kurang fokus bagi masyarakat. Dan masih banyak masyarakat yang kayak nggak terlalu peduli sama hal-hal kayak gini. Dan pastinya ini penting banget untuk diketahui banyak orang. Nah, karena saya sendiri masih awam dan masih kurang ngerti kali ya masalah lingkungan-lingkungan gini, hari ini aku bakal undang gestar, bukan gestar sih, narasumber yang spesial banget nih. Dia dari Kompas OAS. Dan dia juga udah join banyak kegiatan lingkungan gitu deh pokoknya. Nah, langsung aja kali ya kita kenalin narasumber kita yaitu Mbak Dika Surya. Selamat datang Mbak Dika. Halo, perkenalkan, aku Dika, aku di Kompas angkatan 11 dengan NIA 1104, seperti itu. Wah, oke deh Mbak. Kita langsung aja kali ya ngomongin ke topik kita hari ini. Oke. Jadi, sesuai dengan topik yang tadi aku udah bilang nih, lingkungan hidup itu memiliki kontribusi penting dalam keberlangsungan hidup kita. Tapi sayangnya masih banyak nih orang yang belum paham tentang pentingnya menjaga lingkungan. Padahal kan udah banyak nih informasi di internet, termasuk campaign juga kayak di IG atau di Twitter. Salah satu awareness yang pernah aku ketemu tuh, dan sekarang juga banyak orang udah mulai bantu tuh kayak misalnya mengurangi sampah plastik nih, kayak menggunakan reusable, barang-barang reusable kayak misalnya sedotan, kayak gitu. Nah, kalau dari Mbaknya sendiri nih, mungkin bisa jelasin sedikit gitu tentang lingkungan dan masalah apa sih yang sering Mbak lihat selama ini yang merusak lingkungan kita? Mungkin aku mulainya dari kampanye soal kepedulian lingkungan dulu ya. Oke, Nah, bisa tuh. kampanye lingkungan ini mungkin kita udah sadar bahwa kita manusia mempunyai sifat yang merusak gitu. Maka dari itu adanya kampanye lingkungan dikampanyekan secara besar-besaran seperti itu. Mulai dari pelajaran sekolah, kita pun sudah menerima gitu soal pelajaran menjaga lingkungan. Untuk ini aku menjelaskan masalah lingkungan atau gerakan lingkungan dulu nih, yang udah ada di media sosial. Kayaknya lebih ke lingkungan dulu deh Mbak, biar lebih ngerti dulu gitu lingkungannya kayak gimana. Nah, bahwa manusia ini punya sifat mungkin kita sebagai manusia, kita cara menghadapi lingkungan itu kita mempunyai cara pandang yang salah gitu, bahwa alam itu terus memberikan manfaat untuk kita, tapi kita uh,
terus merusak alam tersebut. Makanya ada kampanye-kampanye soal lingkungan seperti itu. Tapi kampanye-kampanye soal lingkungan itu memunculkan beberapa masalah gitu. Hanya kampanye saja, setelah itu masyarakat atau kita-kita ini tidak memperdulikan itu gitu. Padahal secara kehidupan kita, kampanye soal lingkungan ini sudah diterapkan sejak kita sekolah, mungkin sejak kita SD ya. Kampanye lingkungan itu udah ada gitu. Bahkan gerakan-gerakan itu mulai dari yang mungkin dari yang ringan sampai ke ekstrim gitu. Itu tujuannya ya untuk apa? Untuk kita udah jangan merusak lagi gitu. Jangan merusak lingkungan secara besar-besaran. Kemudian muncul gerakan ekstrim karena kampanye yang dilakukan dengan cara apapun tidak lagi berhasil. Contoh aja kampanye yang ekstrim tuh yang pernah terjadi itu memunculkan istilah baru, namanya tuh kalau yang pernah aku pelajarin itu ekoterorisme ya. Jadi ada waktu tahun 90-an itu ada salah satu perusahaan besar di dunia, mereka tidak peduli jika kegiatannya itu merusak lingkungan. Maka cara menyadarkannya itu harus secara ekstrim juga gitu. Pada waktu itu mereka melakukan kesalahan, menumpahkan oli buangan itu ke laut. Setelah itu besoknya lalu para aktivis lingkungan itu mereka langsung membalasnya dengan menumpahkan oli tersebut ke perusahaan mereka seperti itu. Nah, kita pasti semua setuju dong bahwa perilaku manusialah yang mendorong dan menjadi penyebab semua kerusakan yang ada di bumi ini. Nah, perilaku tersebut berawalnya tuh dari cara pikir kita ya. Berpikir secara jangka pendek, berpandangan bahwa sumber daya di bumi itu tidak lagi terbatas. Makanya kita selalu mempunyai pandangan bahwa bumi ini bisa dieksploitasi seperti itu. Oke. Kalau kan tadi Mbak ngomongin ekoterorisme itu kan lebih di luar negeri kan ya Mbak? Nah, kalau di Indonesia sendiri ada nggak sih kayak ekoterorisme gitu? Kalau di Indonesia sih aku belum pernah belum pernah lihat ya, karena memang belum kita melakukan ekoterorisme, kita bakalan kalah dengan ini apa ya, kayak mungkin kayak misalkan suatu perusahaan tuh punya anak-anakan mereka gitu, bahwa kita membuat gerakan yang memang bisa dinalar oleh masyarakat aja, kita selalu kalah gitu. Apalagi kita melakukan ekoterorisme ini, seperti itu. Intinya gerakan kita untuk membela lingkungan di Indonesia ini masih terbatas gitu kebebasannya. Makanya orang pun mau melakukan ekoterorisme akan berpikir panjang seperti itu, karena kebebasan dalam kayak menggugat lingkungan di Indonesia tuh masih rendah seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya masalah campaign nih, kayak gerakan lingkungan, di Indonesia sendiri tuh udah banyak belum sih Mbak yang udah terjalan terus efektif gitu, atau masih kurang banyak minat dari masyarakat ikut hal-hal kayak gitu? Sebenarnya kalau berbicara soal gerakan lingkungan atau kampanye soal lingkungan, mungkin ya seperti kita tahu orang banyak tertarik soal kampanye di media sosial bahwa kita harus menyelamatkan lingkungan seperti itu, dan memang semakin ke sini gerakan untuk bicara soal menyelamatkan lingkungan semakin berkembang. Tapi kita lihat dulu, mereka hanya campaign saja di media sosial atau memang bergerak langsung di masyarakat seperti itu. Karena pun seperti yang aku lihat bahwa kita nggak
cuma di media sosial karena media sosial nggak diakses sama semua orang seperti itu. Jadi lebih lebih kurang lah ya minat. Maksudnya orang lebih minat campaign di sosial media daripada langsung atau gimana, Mbak? Nah, minat menurutku ya minat campaigns di media sosial tuh perlu diapresiasi karena semakin ke belakang tuh semakin berkembang pesat. Tapi juga harus dibarengi dengan gerakan secara langsung di masyarakat seperti itu. Karena memang kita perlu gerakan yang real untuk menyelamatkan lingkungan seperti itu. Iya benar juga sih Mbak. Nah kan tadi Mbak bilang masih sedikit kan orang yang melakukan campaign secara real gitu. Nah tapi kalau untuk masalah-masalah kecil gitu yang merusak lingkungan, Mbak tuh masih sering lihat belum sih? Atau enggak menurut Mbak udah berkurang gitu orang-orang merusak lingkungan? Atau masih banyak? Menurutku dengan berkembangnya orang berkampanye soal uh, menyelamatkan lingkungan itu berbanding lurus dan sama dengan orang yang merusak lingkungan. Karena memang kita lihat sendiri mulai ya mungkin yang kita lihat keseharian ya, mulai dari pembuangan sampah sembarangan tuh Masih banyak masih banyak gitu. Dan itu hal yang kalau kita lihat membuang sampah nih hal yang kecil gitu, remeh gitu. Padahal itu yang remeh aja banyak sekali gitu. Iya sih, benar juga. Yang gede pun ya banyak gitu, mulai dari pertambangan yang merusak ekosistem hutan dan gunung. Itu semakin kesini semakin besar juga gitu. Pembakaran hutan yang kemarin di awal tahun sedang naik-naiknya. Di mana tuh Mbak? Seperti itu. Di Riau, Kalimantan, yang pembakaran hutan itu loh yang iya tahu. Yang dalihnya untuk kebakaran hutan, terus akhirnya di peralihan lahan untuk sawit. Iya. Tuh. Terus sekarang itu kan banyak ya Mbak orang-orang salah satu buat mengurangi sampah plastik itu lebih seringnya tuh pakai barang-barang reusable gitu. Menurut Mbak itu kayak misalnya pakai sedotan apa sih itu namanya yang sering banyak dipakai orang itu sedotan bambu atau apa tuh? Itu aluminium stainless ya? Itu membantu banget gak sih Mbak dalam mengurangi mengurangi kerusakan lingkungan? Kalau menurutku sekecil apapun usaha kita untuk mengurangi sampah plastik itu sangat berpengaruh seperti itu. Asal kita juga bertanggung jawab atas apa yang kita gunakan. Misalkan kita membeli sedotan stainless gitu. Kita tahu sendiri bahwa dalam pembuatan sedotan stainless itu juga sangat membutuhkan banyak air seperti itu. Jadi kita harus bertanggung jawab dong. Kita jangan sembarangan beli banyak gitu. Setelah itu ditinggal-tinggal. Padahal di balik itu semua kita tahu pembuatan sedotan itu pun juga menggunakan energi yang banyak gitu. Dan setelah itu bahayanya ketika sedotan itu ditinggalkan, maka itu tidak bisa terurai seperti itu. Oke deh Mbak. Beda lagi dengan bambu straw. Bambu straw yang kalau misalkan ditinggalkan pun itu juga mungkin akan terurai dengan nggak selama plastik lah kalau bambu. Tapi itu juga menggunakan energi yang besar dalam pembuatannya. Terlebih air seperti itu. Jadi lebih baik menggunakan bambu lah ya daripada yang stainless dan plastik. Kalau menurutku lebih baik jangan pakai sedotan sama sekali ya. Karena memang
uh, kita punya mulut yang Iya sih. fleksibel untuk meminum dari Nah, manapun iya gitu. bener tuh. Bisa. Ta- tapi kalau lebih baiknya sih menurutku bambu straw ya, Iya, karena iya. terlebih sifat manusia yang suka lupa-lupa menaruh sesuatu Bener-bener seperti makanya. itu. Terus nih Mbak, kan tadi kan banyak tuh orang yang masih kayak buang sampah Hmm. sembarangan, terus kayak masih kurang peduli lah ya. Terus ada nggak sih akibatnya buat manusia sendiri nih? Terus kalau buat makhluk hidup lainnya itu bakal kayak akibatnya apa gitu buat kita sendiri? Nah, ya mungkin permasalahan sampah ini adalah permasalahan lingkungan yang sangat terlihat ya. Hmm, Saat ini kita mungkin sedang menghadapi kompleksitas masalah sampah, iya dan benar. sebagian daerah di Indonesia pun sudah darurat sampah gitu. Hmm, Sampah menjadi mungkin momok dari momok ya, udah aduh hantu banget gitu di kehidupan kita, iya iya dari beragam sampah, mungkin dari beragam sampah rumah tangga hingga limbah plastik ya, iya. yang berada di perairan dan sungai gitu. Terus kadang tuh kita ketika aku atau membicarakan soal sampah tuh memunculkan pertanyaan gitu, apa sih akar masalahnya gitu? Pasti tuh terus ketika itu memunculkan jawaban, Apa tuh? pasti nggak akan lepas dari perilaku non edukatif yang nggak pro lingkungan. Hmm, Jadi gimana ya, akan percuma juga kita mengkampanyekan soal lingkungan, tapi perilaku kita tuh nggak pro lingkungan banget gitu. hmm, Jadi harus menyadarkan dulu kali ya. kesadaran uh, akan percuma ketika kita, ya nggak ada percumanya sih kalau gerakan lingkungan, tapi menyadarkan diri sendiri untuk pro lingkungan itu sangat penting. Iya benar. Yang pertama lah kayak gitu. Nah, kan tadi Seperti itu. yang saya sering lihat, apalagi kan saya masih jadi mahasiswa kan di kampus. Saya juga. Iya sih, tapi ya beda sedikit lah ya. Nah, aku sering banget lihat, jadi orang tuh masih sekarang walaupun dia makan di kampus juga, dia tuh masih pakai styrofoam. Terus banyak orang juga masih kayak beranggapan, ah ngapain sih bawa tempat minum, kayak nyusahin gitu. Nah, gimana sih caranya biar Hmm. menyadarkan manusia-manusia yang malas ini, biar mereka agak lebih sedikit rajin gitu, biar nggak malas terus, biar mereka sadar gitu, lingkungan kita udah parah banget. Itu gimana tuh, Mbak? Kalau mungkin ya seperti kita lihat ya, mungkin seluruh mahasiswa di bumi ini pasti akan setuju bahwa menggunakan plastik sekali pakai akan sangat berbahaya Hmm. gitu. Tapi apakah mereka punya kesadaran untuk memulai di diri sendirinya untuk menerapkan pola hidup dan gaya hidup perilaku Nah, organik? itu. Itu nggak semuanya Hmm. gitu. Mungkin kita udah beribu-ribu kali mengkampanyekan ini di mungkin terutama di FISIP sendiri ya. Hmm. Tapi juga toh kita setiap malam ketika mengunjungi FISIP akan melihat fenomena gazebo itu Kotor sangat banget. banyak sampah Bener. berserakan gitu. Sampai sampai kita tuh bingung kan kadang apa sih uh, Susahnya lah ya. caranya Nah, iya menyadarkan bener. caranya menyadarkan masyarakat, Iya, iya bener masyarakat masyarakat fisik. FISIP, Hmm. masyarakat FISIP, mulai dari kita sediakan galon refill pertama kali, kita udah menukarkan botol plastik ke Nah, iya bener. tumbler, udah secara Bagi-bagi gratis. tumbler juga, Itu ya pun kan? nggak, ah, ah, itu pun nggak ada ini, Perubahan nggak lah ya. ada, nggak ada, mungkin nggak ada kayak apa ya hasilnya Hmm. gitu. Mungkin kalau menurutku sih kita main kompromi aja, main orang dalam aja, Hmm. ke negosiasi aja sih, kalau misalkan ke FISIP, ke dekan gitu, bahwa semua penyedia makanan yang ada di FISIP itu tidak lagi menggunakan styrofoam atau piring plastik atau gelas plastik seperti itu. Hmm.
Mungkin itu akan caranya akan lebih Efektif lah akan ya. lebih bisa lah mengurangi sampah Hmm. defisit. Tapi kita nggak tahu lagi pola kehidupan mereka di luar seperti apa, seperti itu. Karena kita nggak mungkin juga dong mengancam mereka dengan gerakan Iya sih, ekoterorisme itu terlalu ekstrim kayaknya yang ya. langsung Nah iya brutal makanya. gitu. Terus mungkin balik lagi kali ya ke masalah tadi, Hmm. apa namanya tuh, eh apa sih tadi? Tunggu sebentar, sebentar. Kembali lagi kali ya ke masalah tadi awareness kan itu rata-rata di-share lewat Hmm. sosial media kan. Menurut Mbak Sini sendiri nih, kalau misalnya sharing-sharing masalah media sosial atau enggak awareness di sosial media itu sendiri, itu udah efektif banget belum sih atau masih kurang gitu nyari masyarakat? Kalau menurutku kita nggak ada salahnya dengan media apapun untuk menyadarkan masyarakat terhadap lingkungan Hmm. gitu. Tapi menurutku media sosial itu sebagai penunjang kedua gitu setelah gerakan kita di lapangan seperti Mhm. itu. Jadi gimana ya? eh Media sosial itu untuk menjaring orang untuk masuk di gerakan kita seperti Hmm. itu. Jadi kita udah punya gerakan nih, udah punya gerakan di masyarakat. Setelah itu baru media kedua adalah media sosial untuk mengkampanyekan, untuk menjaring orang masuk ke gerakan kita, Hmm. seperti itu. Setelah itu makin banyak orang yang akan berbuat lebih untuk lingkungan, seperti Hmm. itu. Karena memang media sosial pun tugasnya untuk menyebarkan aja Iya kan, sih, nggak benar. bisa Menjalankan lah ya untuk secara langsung. menjalankan Hmm. seperti itu. Terus eh kalau misalnya nih, kan cara-cara meningkatkan kesadaran itu kayak tadi yang Mbak bilang untuk negosiasi sama dekan gitu. Kan sekarang juga masih banyak kan yang masih menjual menggunakan kayak es teh tuh masih dijual pakai gelas plastik gitu. Eh ada nggak sih tips dari Mbak Dika sendiri nih minimal untuk menumbuhkanlah kesadaran diri sendiri dari setiap orang biar nggak males gitu pakai hal-hal yang pakai barang-barang yang reusable gitu biar orang semakin rajin. Kalau kalau menurutku di FISIP sendiri uh, udah banyak sih yang menggunakan tumbler Mm-mm. gitu. Tapi untuk mengisi air minum karena memang sudah disediakan. Tapi untuk membeli minuman di kantin itu sepertinya malas sekali ya kita Tempat membawa minum. Iya tumbler ya. sendiri. Nah, itu mungkin kedepannya bisa dibuat campaign sih di Kompas sendiri bahwa uh, menggunakan menggunakan gelas sekali pakai itu juga berbahaya selain botol plastik sendiri gitu. Mungkin mungkin nanti campaignnya sih kita mau bagi-bagi gelas gratis Waduh, untuk yang mau membeli es teh waduh, gitu. Itu kan akan sangat iya, menarik ya. menarik tapi kantong kita yang tidak Karena menarik. karena memang ini ya menyadarkan Masyarakat. orang-orang tuh masih sulit Bener. karena memang untuk menyadarkan diri sendiri pun juga masih Iya sulit benar. seperti itu. Kan dari tadi nih kita ngomongin lebih ke sampah non organik kan Mm-mm. ya. Nah, kalau Mm-mm. misalnya masalah sampah organik nih, kayak misalnya sampah sisa makanan, itu ada nggak sih Mbak caranya untuk atau tips gitu untuk mengelola sisa sampah makanan? Soalnya itu kan juga menjadi masalah juga kan. Nah, untuk mengelola sampah organik, seperti kita tahu bahwa food waste itu jumlahnya lebih besar sekali di Indonesia ya, Oh, nomor nomor satu ya? nomor satu ya, banyak sekali. Um, Kayaknya sih ya lebih banyak dari Oke. sampah plastik ya. Nah, perilaku kita yang suka membuang-buang makanan itu sangat gak baik juga untuk lingkungan gitu. Akan memunculkan gas-gas yang mungkin
yang akan merusak lingkungan seperti gas rumah kaca seperti itu. Nah, untuk skala rumah, biasanya apa yang bisa kita lakukan yaitu pertama tuh pemilahan sampah. Nah, pemilahan sampah ini yang pertama tuh memisahkan sampah organik dan sampah plastik. Seperti itu. Sampah plastik bisa dikumpulkan, nanti kemudian mau dijual atau daur ulang bisa juga. Setelah itu sampah makanan tuh kita buat sampah organik aja gitu dengan skala kecil. Atau mungkin ditaruh di toples gitu bisa kan, terus dilubangin gitu, bawahnya kecil untuk mengeluarkan airnya, seperti pengelolaan sampah yang udah kita lakukan di FISIP, yang dilakukan Kompas itu loh, di FISIP. Nah, caranya tuh seperti itu, tapi mungkin kalau tong-tong itu terlalu besar, terlalu gede, kita bisa menggunakan toples yang ukuran sedang aja dimasukin itu. Ya, Mbak. Nah, nanti iya toples makanan yang murah itu loh, itu bisa dilubangin, itu akan menciptakan dua jenis sampah seperti bukan dua jenis sampah ya, dua jenis pupuk jadi sampah, dua jenis pupuk kompos dan pupuk cair. Nah, pupuk cairnya bisa digunakan setiap 3 hari sekali, dan pupuk komposnya bisa digunakan setelah panen 1 sampai 2 bulan seperti Jadi itu. bisa berguna lagi lah ya buat kehidupan tumbuhan Nah, kita ya, juga. Oke deh. benar Bentar. benar benar. Endingnya gimana, Fer? Nah, Oh, belum. bentar Oke. bentar. Nah, itu kan jadi itu sih cuman tips dari aku ya. Mungkin itu udah kita ketahui secara luas, tapi bahwa permasalahan sampah ini masih bersifat sederhana gitu. Masih banyak isu lingkungan dan masalah lingkungan yang didorong menjadi agenda publik ke depan. Itu tuh harus didorong lagi gitu. Karena seperti kita tahu bahwa nggak hanya sampah aja gitu yang dipermasalahkan sekarang gitu. Akan harus didorong kembali menjadi mungkin agenda publik ya ke depan dalam membangun kepedulian terhadap bumi. Sebutlah masalah polusi misalkan, atau mungkin deforestasi, atau mungkin menghilangnya atau rusaknya habitat satwa, atau mungkin yang dihasilkan dari sampah basah sendiri, lepasnya gas rumah kaca, dan masih banyak lagi seperti itu. Itu suatu hal yang pasti dan suatu yang menjadi concern bersama gitu. Akan menjadi sebuah agenda bersama jika agenda kerja bersama yang lebih besar seperti itu. Dengan keberpihakan kita terhadap permasalahan bumi gitu. Lewat membangun relasi baru terhadap alam dan lingkungan, maka bumi juga akan menjadi tempat yang lebih baik dan lebih layak untuk dihuni seperti itu. Terus kita sih, aku mau kasih mungkin ini ya, kita tuh biar kita nggak cuma bergeraknya itu di media sosial atau mungkin menurutku kurang greget ya kalau kita nggak langsung di masyarakat seperti itu. Nah, karena ini tips dari aku karena memang karena aku sudah melakukan gerakan ini yang sudah dilakukan, bahwa karena memang awal dari aku melakukan gerakan itu aku sadar ketika aku bergabung ke sebuah komunitas, karena aku memang ada suatu komunitas yang mungkin ya
di bidang Waduh. menyelamatkan lingkungan lah seperti itu, karena memang keresahanku tuh aku harus menyelamatkan lingkungan tapi aku tidak punya apa-apa gitu, aku nggak punya skill, aku nggak punya pengetahuan yang luas seperti itu, maka aku mikir lagi nanti bagaimana gerakan aku ingin punya gerakan tapi aku nggak punya skill, nggak punya pandangan yang luas gitu. Uh, Pasti nanti gerakannya akan terbatas gitu kan. Kemudian bergabunglah di suatu kelompok yang memiliki kesadaran yang sama, kemudian menyatukan informasi dan gerakan dan niat untuk mendorong dan membentuk perilaku ekologi. Nah, ini sama juga kayak kita. Ketika kita mempunyai keresahan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita bergabunglah ke Benar-benar. organisasi ini gitu kan. Untuk gimana caranya kita membuat kampanye secara besar di Mm-mm. tengah lingkungan gitu kan. Kemudian bisa menampilkan aktivitas pro lingkungan hidup Mm-mm. dalam ruang publik, membangun kesadaran yang secara kolektif, uh, mungkin membuat aksi nyata ya mengatasi masalah lingkungan dan mengadakan secara real di tengah masyarakat seperti Oke. itu. Dengan kita pro lingkungan seperti itu, berarti manusia peduli terhadap manusia yang lain lewat kepedulian terhadap bumi dengan mewariskan dan menjadikan bumi sebagai tempat hidup yang lebih baik bagi generasi Hmm, mendatang seperti itu. Jadi gerakan gerakan bermakna sekecil lah ya. apapun itu pasti bermakna dan bermanfaat untuk kehidupannya ke depan Oke. seperti itu. Jadi intinya kita harus lebih sadar dan mau lah ya cari informasi, cari ya knowledge gitu biar kita lebih lebih sadar akan Uh-uh. lingkungan. Dan juga jangan malas gitu dalam mencari pengetahuan untuk lingkungan. Mungkin, oh ya, lanjut boleh. Bener sih kalau karena kita mikirnya kita bukan permasalahan kita tuh bukan hanya Hmm, sekedar sampah saja gitu. Kita masih punya permasalahan yang besar yang kita nggak bisa mengandalkan kita diem aja tuh nggak bisa gitu. Kita harus punya gerakan yang besar, kita uh, harus mencari ilmu banyak. yang Hmm, banyak untuk bisa lebih berpengaruh gitu. Karena memang uh, bumi kita tuh sedang nggak baik-baik aja gitu kan. Kalau misalkan kita rusak lengah dikit langsung ya, ya. ya udah hancur gitu. Ya udah bencana bencana bakalan berdatangan gitu. Kita nggak bisa cuman mengandalkan uh, diam Hmm. menunggu yang lain tuh Jadi nggak bisa seperti kerusakan itu. lingkungan juga bisa mengakibatkan bencana alam juga ya, Mbak? Pasti gitu. Nah, ini sama seperti, Apa nah tuh, aku tuh Mbak? punya gerakan, kayak bukan gerakan sih, kayak bukan organisasi juga, kayak uh, apa ya, kayak Komunitas. perkumpulan gitu loh, Ah, perkumpulan komunitas mm. komunitas komunitas lingkungan. Nah itu tuh sekarang tuh lagi fokusnya tuh Waduh, ada ada di apa tuh, Gunung Mbak? Arjuna Welirang seperti itu. Nah, Aduh, boleh kalau banget. boleh aku cerita dikit ya, berhubungan berhubungan dengan bencana Mm. alam yang akan ditimbulkan gitu. Nah, di Gunung Arjuna Welirang yang sering sering kita buat Mm. bermain-main itu tuh bakalan dibangun pembangkit listrik tenaga panas bumi seperti itu. Kita kita bayangkan aja di atas gunung akan dibor sekit ratusan meter ke dalam gitu, terus disemprotkan air ke dalam. Setelah itu bagaimana gitu kan uh, kehidupannya di dalam situ, apalagi gimana ya, bencana tuh bakalan bakalan datang gara-gara kita Gimana tuh?
kita tuh Hmm. merusaknya itu nggak tanggung-tanggung gitu kan. Ngebor Iya gunung, sih. coba bayangin, dibuat pertambangan di Itu atas gunung. Bumi kita iya, ngerti ngerti dibelah ngerti. gitu loh, tahu nggak sih? Kalau ada Merusak gunung banget lah dibor ya. berarti kan ya, iya pasti Mhm. bencana dong yang akan ditimbulkan. Nah, seperti itu tuh sekarang kita Membantu lah ya. lagi bergerak 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 di sana. Kita lihat sendiri bahwa di Batu dan Malang ini Mhm. udah nggak baik-baik aja gitu. Mulai dari permasalahan air, kita udah merasakan bahwa air mati-mati mulu gitu kan. Itu penyebabnya adalah sumber mata air dikuasai yang bergerak di bidang pariwisata seperti itu. Apalagi akan dibangun pembangkit listrik Mhm. tenaga panas bumi seperti itu. Airnya akan digunakan secara luas, apa aliran mata airnya akan Mhm. terputus seperti itu. Ya udah kita Iya, kalau iya nggak ada sih. air ya gimana, bayangin kita Benar-benar. mati gitu seperti itu. Apalagi uh, dekat dengan pemukiman masyarakat, Hmm. ya udah pergeseran pergeseran Langsung, lempeng iya bumi akan benar, langsung parah terjadi banget lah seperti ya itu. intinya. Nah, Ah, ah. Jadi gitu deh keterkaitan rusaknya lingkungan dan gempa seperti bener-bener. itu. Mungkin kalau ada temen-temen nih yang lagi dengerin podcast ini pengen ikutan nih gerakan campaign, itu gimana ya Mbak caranya? Bisa nggak Mbak lebih jelasin detailnya gitu kalau mau ikutan? Ah, Aduh, boleh kalau banget aku nih. boleh promosi dikit ya. Ah, jadi ah, Waduh. kita juga lagi bikin podcast nih tentang gerakan kita nih, gerakan kita tolak pembangkit listrik Mm-mm. tenaga panas bumi Arjuna Welirang. Nah, nanti linknya tuh ada di Instagram gerakan Mhm. kami, namanya Save Arjuna Welirang. Jadi nanti ada beberapa episode Mhm. podcast yang bisa didengarkan, informasi informasi tentang gerakan, mulai dari hukum, dari masyarakat Hmm. lokal dan apa itu Oke. gerakan kita. Nanti setelah itu ada diskusi Mhm. terbuka seperti itu. Dan mungkin nanti jika Mhm. keadaannya udah membaik, bisa join dan Bisa. Ba- ikut kita-kita lah kayak gitu. Karena uh, gerakan ini sangat butuh Mhm. orang gitu kan. Tapi juga terlepas dengan itu banyak 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 pro Mhm. kontra juga sih tentang tentang apa tuh Oh iya energi ya. terbarukan itu loh. Berarti masih ada yang Jadi mendukung. kayak, kayak jadi masih jadi masih menganggap bahwa pembangkit listrik tenaga panas bumi ini salah satu dari apa energi Oke oke. terbarukan Mungkin seperti nanti itu. buat detail description mungkin atau dari kalian yang tertarik mungkin untuk ikutan boleh banget ikutan. Nah ini mungkin Mbak ada tambahan lagi gitu Ah, sebelum kita mau akhiri nih podcast kita hari ini. udah sih tadi yang uh, sebelum kita membicarakan soal soal ini Aduh. gempa-gempa ini udah Mm-mm. ada banyak tips sih dari aku bagaimana kita saling Lingkungan, ya menghargai benar. makhluk hidup lainnya agar sebenarnya ini Mm-mm. untuk kepentingan diri kita sendiri gitu. Kehidupan anak cucu kita bakalan terselamatkan dengan Oke deh gerakan-gerakan Mbak. yang kita Waduh, lakukan kayaknya seperti keren itu. banget ya yang di Mbak sampaikan. Kayak aku di yang tadinya agak sedikit males kan gitu ke fisik Tumblr jadi terinspirasi dan juga pengen ikut nih gerakan Mbak yang tadi udah Mbak promosiin. Mungkin, nah, nggak Iya, apa-apa nih, sedikit promosi sih, baik maaf-maaf banget. aja. Mungkin Karena kan jadi bisa membantu sesama, mungkin jadi kayak orang-orang lebih sadar gitu akan eh, apa ya, mau membantu di lingkungan lah intinya gitu. Mungkin
Iya benar. Iya, terlepas nanti setelah Nah, melihat itu iya, akan ya itu menimbulkan pro bisa dan nanti. Yang kontra penting kita seperti itu. mau bantu aja intinya. Nah, mungkin podcast kita sampai sini Yap, dulu ya betul. teman-teman. Mungkin yang tadi udah Mbak Dika sampaikan kayak ikut gerakan-gerakan itu boleh banget ditiru. Apalagi eh, mulai apa ya kayak sadar akan lingkungan kayak mulai menggunakan hal-hal kecil kayak menggunakan barang-barang reusable gitu itu sangat membantu sih untuk membantu lingkungan. Nah, sebelum aku tutup podcast hari ini, aku mau ngasih sedikit kesimpulan yang perlu di-highlight nih buat teman-teman yaitu Sebelum aku tutup nih podcast hari ini, aku mau ngasih sedikit kesimpulan yang perlu di-highlight mungkin ya buat teman-teman sekalian, yaitu kita harus lebih aware dengan sekitar kita. Walaupun kita kadang ada rasa males, tapi nggak ada salahnya untuk ya sadarlah akan kalau kita melakukan hal walaupun semudah mungkin, tapi dengan cara buang sampah pada tempatnya itu sangat membantu sekali. Terus aktif juga dalam mengikut hal-hal yang membantu lingkungan kayak tadi yang dibilang Mbak Dika itu kalian boleh banget join karena itu walaupun hal-hal yang simple tapi ya balik lagi itu akan membantu memperbaiki lingkungan kita. Dan yang terakhir jangan ada kata males ya pokoknya. Mulai menggunakan barang-barang reusable dari sekarang. Walaupun mudah dan kecil tapi ya kayak aku udah bilang ketiga kali ya ini sangat bermanfaat sekali untuk lingkungan kita. Nah, kayak ngobrol-ngobrol episode pertama kita sampai sini dulu kali ya teman-teman. Makasih banyak buat Badika sekali lagi buat sharing-sharing tentang lingkungan hari ini. Jadi banyak nih informasi yang aku tahu sendiri dan sukses terus juga buat Badika ke depannya. Nah, sampai sini dulu podcast episode pertama. Makasih banyak juga buat kalian yang udah denger. Semoga kalian jadi dapat ilmu nih dari sini. Nggak hanya, ya seru kayaknya nggak terlalu kali ya. Tapi setidaknya kalian dapat ilmu dari sini. Kalau kalian ada saran mungkin atau ada ide yang berhubungan dengan episode ini, bisa banget komen di kolom komentar. Nanti kita bisa berbincang di sana. Untuk nextnya nih, wow, aku mau ngasih sedikit review, nggak review sih, spoiler. Next bakal ngomongin apa sih? Nah, next kita bakal ngomongin tentang polusi udara, eh da, maaf, polusi udara pada saat pandemi kayak gini. Kayak kalian kepo nggak sih sekarang tuh banyak gak sih sebenarnya kendaraan di luar sana yang mengefek sama udara kita atau enggak industri-industri itu lagi jalan gak sih zaman-zaman pandemi kayak gini? Kalian kepo kan sama kebersihan dari udara kita hari ini. Nah, make sure buat stay tune di podcast selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dong di channel podcast Kompas OAS ini karena pastinya bakal banyak hal-hal yang menarik dan seru dari podcast Kompas Daring OAS ini. Dan jangan lupa kasih support buat ya di like lah ya setidaknya ada ada bantuan effort sedikit dari kalian walaupun hanya klik like itu kita udah waduh seneng banget. Dan kalau kalian perlu, kalian juga pencet bel notifikasi biar kalian tahu mungkin episode kedua bakal keluar kapan. Nah, boleh juga itu. Dan share juga ke teman-teman kalian, mana tahu teman kalian ada yang nggak terlalu peduli lingkungan, jadi tergerak hatinya untuk lebih peduli lingkungan. Nah, udah kayak stop di sini kali ya aku ngomong-ngomongnya. Sekian dulu untuk hari ini. Makasih semuanya dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!